Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mustafa Firdaus. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Farmasi. Oke, di sini saya akan meresum dari materi PBAKU pada tanggal 31, yaitu yang pertama. Satu, wawasan bidang akademik yang dimateri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Profesor Dr. Umi Subala MAG. Beliau lahir di Kota Blitar 26 Agustus 1971 dan beliau berkata seperti ini. Terdapat 371 maba dari peminat 78.430 orang yang masuk melalui 5 jalur penerimaan maba. Terdapat 7 fakultas yaitu antara lain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu fakultas yang tertua. Yang kedua yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Psikolog, Sains, dan Teknologi. Selanjutnya yaitu Fakultas Humaniora, FKIK, serta Pasca Sarjana yang terdapat 15 prodi. Serta prodi di UIN Malang ada di 46. Berdasarkan rencana induk pengembangan UIN Malang dan rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung internasionalisasi selalu mendapat dukungan. Nah, UIN Malang sendiri memiliki hampir 500 mahasiswa asing dan dari 34 negara. UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional dan memperbanyak prodi yang tersertifikasi internasional dan terakreditasi internasional. Kita sejak 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO dari 47 prodi. Itu telah banyak prodi yang berpredikat unggul dan ban PT dan selebihnya, predikat B dan juga baik. Upaya internasionalisasi UNIF itu dengan mendorong dosen dan mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi dan riset dalam jurnal reputasi. Nantinya mahasiswa akan melakukan riset, baik itu riset untuk peningkatan, riset untuk kompetisi nasional maupun kompetisi regional, riset untuk tugas akhir, skripsi, dan sebagainya. Maka mahasiswa diwajibkan untuk mempublish karya-karya mereka baik itu pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sehingga semua karya dosen dan mahasiswa bisa menambah visibility UIN Malang, sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas. Kampus UIN Malang ini memiliki kelebihan dalam penyelenggarakan pendidikan yang integratif dalam memadukan sains, Islam, dan juga integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan memadukan antara sains, Islam, sains, dan Islam. Secara kelembagaan memadukan pendidikan tinggi dan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus UIN Malang ada Mahat Al-Jamiyah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dan 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, kematangan profesional. Nah, 4 pilar yang harus memiliki mahasiswa dibentuk melalui pendidikan Mahat. Yang kedua, UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah Rumah Tahfidz Al-Quran atau Hatiki yang mewadah mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidz dan hafizah yang berlatar belakang fakultas dan prodi berbeda-beda. Yang keempat, UIN Malang memiliki rumah modernisasi beragama yang mendidik menjadi generasi mahasiswa unggul, moderat, toleran, menjunjung prinsip dan nilai-nilai keberagaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebahagiaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keberagaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia. UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kemenak harus menjadi corong pengembangan muslim moderat, baik itu dari lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya adalah perpustakaan yang memiliki ribuan e-book, e-jurnal yang maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Malang, baik untuk mempelajari mapel, menulis artikel ilmiah, untuk riset, menulis tugas akhir, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa banyak saran yang lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Malang. Persoalan akademik mulai mahasiswa baru akan ada proses pendidikan pengajaran sampai 8 semester, kurang lebih ada 150 sampai 100
60 SKS yang harus diselesaikan. Penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun riset, pengabdian masyarakat, KKN, PKL, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda itu adalah kegiatan akademik yang akan dijalankan selama kuliah di UIN Malang. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Terkait dengan sistem akademik, seluruh mahasiswa harus program mata kuliah kecuali mahasiswa baru. Namun untuk semester 2 dan seterusnya harus memprogram sendiri dengan konsultasi kepada dosen nasihat akademik atau disingkat DPA yang ada di masing-masing prodi dan fakultas. Di tengah semester akan ada UTS dan akhir perkuliahan ada UAS, dan akhir itulah mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang tertera IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Perolehan IPK akan menentukan jumlah SKS yang akan diprogram untuk semester berikutnya. Lulusan UIN Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Oke, yang kedua yaitu materi tentang wawasan bidang kerjasama, pengembangan kelembagaan yang dikasih materi oleh Wakil Rektor Wawasan Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan yaitu Dr. Kiai Haji Isro Kunajah MAG. Materinya seperti ini. Sasaran strategis kampus bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan kampus UIN Malang diminati oleh mahasiswa dari banyak negara. Sahabat berhitung dari 39 negara sahabat yang mempercayakan dari ini untuk ikut bergabung dengan kampus UIN Malang. Sasaran strategis Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan adalah penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi atau perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan sosial kemasyarakatan. Terkait dengan peningkatan dan penguatan kerjasama antar institusi, kampus UIN Malang ini masuk dalam 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri yang telah masuk kelas dunia. Yang kedua yaitu kerjasama yang kita bangun minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, sehingga mampu diberikan kesempatan untuk menitipkan mahasiswa magang di beberapa perusahaan multinasional, sehingga pada masa mahasiswa tersebut kita lulus dapat dengan mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kampus UIN Malang juga bekerja sama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan pelatihan mahasiswa yang misinya yaitu sama dengan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa perusahaan multinasional. UIN Malang juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial dan organisasi multilateral. Dalam rangka memperkuat posisi kelembagaan, dalam waktu yang dekat ini membangun di kampus 3, kita mendapatkan support dana dari SSD yang nantinya akan dikomitmenkan untuk mahat, ruang kelas untuk fakultas teknik yang merupakan amanah dari donatur agar UIN Malang membuka fakultas teknik di luar fakultas sains dan teknologi yang sebenarnya sudah ada. Kampus juga bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan kriteria Smart University dalam rangka untuk implementasi Smart University. Nah, kerjasama yang juga dilakukan dengan lembaga perundingan dalam rangka untuk mendapatkan ranking perguruan tinggi kelas dunia, baik akreditasi maupun sertifikasi. Juga kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaatan ideal aset. UIN Malang juga bekerja dengan perguruan tinggi luar negeri seperti membangun kerjasama dengan beberapa univ di Sudan dan Univ Islam Internasional Afrika, Univ Al-Quran Al-Karim, dan juga beberapa pertukaran dosen baik dari Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Sudan, dan Libya. UIN Malang juga dipercaya oleh Al-Azhar, Univ di Kairo untuk membuka prodi bahasa Indonesia di sana. Jadi beberapa kali dosen kita diminta untuk memberikan tutorial pembelajaran bahasa Indonesia bagi calon dosen, di samping kerjasama dengan pendidikan dan budaya beberapa kebudayaan di luar negeri. Secara keseimbangan kita sudah mempersiapkan bagaimana bisa mempredikat unggul setelah kita dapat 2 kali akreditasi institusi. Yang pertama yaitu pengembangan kelembagaan di beberapa fakultas seperti sains dan teknologi yang telah menjadi amanah tadi. UIN Malang juga membuka prodi teknik mesin, elektro, sipil, teknik lingkungan, teknik ekonomi,
teknik kimia, statistika, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pada sarjana S2 akan dikembangkan prodi manajemen teknologi, matematika, dan arsitektur. Dan untuk S3 akan dikembangkan untuk prodi informatika dan biologi. Pada Fakultas Pertanian, Peternakan, Perikanan akan disiapkan sarjana 1. Prodi Agroteknologi Pertanian Peternakan yang juga telah disupport oleh Bupati Kabupaten Malang yang kebetulan juga adalah alumni UIN Malang. Sementara untuk Fakultas Humaniora masih menunggu dari Kemendikbud terkait dengan pembukaan sastra Indonesia, seni Islam, dan hubungan internasional, kemudian sastra Inggris dan ilmu sastra. Pada Fakultas Psikologi akan dikembangkan Magister Sarjana 3. Secara kelembagaan kampus telah menyiapkan diri untuk berstatus PT BNA Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Perguruan Tinggi yang memberikan kesempatan untuk mengelola kampus secara mandiri tanpa tergantung dengan pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu materi pada tanggal 1 September atau lebih tepatnya PBAKU hari kedua. Yaitu yang pertama adalah DEMA. DEMA. Ketua DEMA sendiri yaitu Kak Farhan Adi Furusadi. Wakilnya wakil ketua DEMA yaitu Kak Ahmad Fawaid. Apa itu DEMA? DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan ada pun fungsi DEMA yaitu pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan ada pun tugas DEMA yaitu 1. Melakukan pelaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, selanjutnya yaitu Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan mahasiswa ini tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian yang kemudian menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksud sebagai upaya mengembangkan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian, yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri yang akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan dengan lingkungan internal UIN Malang. Yang kedua yaitu Kementerian Luar Negeri. Untuk gerak langkah eksternal kita ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal tapi kita berusaha kuat juga secara eksternal. Yang ketiga yaitu Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dan segala sisi sehingga kita menjadi pribadi yang multitasking. Yang keempat yaitu Kementerian Agama. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang melabab ada integrasi keilmuan antara sains dan dengan agama. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun kemahasiswaan Malang ini yang memiliki jorgan mahasiswa ulul albab. Yang kelima yaitu pengembangan dan kreativitas. Tetap berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus dikasih support kepada kabinet Sakti untuk periode 2021, sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang keenam yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih ke publikasi apa yang kita dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu struktur pengurusan DEMA U atau DEMA Universitas. Yang pertama yaitu ada ketua, yang seterusnya yaitu wakil ketua, sekretaris, bendahara. Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini ada sekretarisnya, Kementerian Luar Negeri dan sekretaris, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik serta sekretaris, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Selanjutnya yaitu Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta selanjutnya yaitu adalah anggota-anggota dari DEMA U sendiri.
Selama satu periode, Dema ke depan memiliki prioritas untuk program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi kita memiliki ataupun mau meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Sapa sekolah, membantu atau mempromosikan kepada sekolah di UIN Malang, sosial hukum dan politik, yaitu parlemen untuk berdiskusi dengan parlemen yang terkait. Oke, selanjutnya yaitu adalah SEMA. SEMA yang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Fanani, sekretarisnya yaitu Kak Manarul Ilmi. Nah, Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan HMJ. Lebih tepatnya yaitu di balik layar. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas keberagaman dari keluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, fungsi Dema yaitu advokasi. Ada kendala ini untuk menyampaikan kendala-kendala legislatif, pengawasan, dan pengangguran. Tugas-tugasnya yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol Demayu. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Demayu. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawabkan setelah selesai anggota tersebut. Yang keempat yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang-wewenang. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua yaitu menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga memberikan mandate untuk melaksanakan pemilah. Yang keempat yaitu mengawasi pelaksanaan hasil dari sidang SEMA-U. Yang kelima mengawasi pelaksanaan program kerja kebijakan Demayu. Yang keenam yaitu turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut serta dalam pembahasan. Yang kedelapan yaitu memberikan peringatan atau memprotum kepada Demayu. Komisi-komisi Senat yaitu Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, Anggota Komisi, Staf Ahli. Demayu yaitu memiliki 4 komisi, yaitu Komisi A, yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C, Administrasi dan Keuangan, Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Oke, selanjutnya yaitu UKM yang ada di UIN Malang. Yang pertama yaitu UKM Menwa, yaitu bisa disebut dengan Satuan 81 atau Wiracakya Yuda. Apa itu sih Menwa? Nah, sejarah Menwa diawali pembentuk oleh Jenderal Ahmad Haji Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Seterusnya yaitu Widya Castrena Dharmasida, yaitu semboyan yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Selanjutnya yaitu Pasca Dharma Satya atau janji resimen mahasiswa. Terus warna ungu atau warna mulia, berpengalaman dan terpelajar. Seterusnya yaitu asas dan dasar pendirian Menwa. Yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI. Yaitu terdiri asas dan pendirian Menwa yaitu terdiri dari Undang-Undang NRI pasal 30. Yang kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang ketiga yaitu SKP 3 Menteri Pertahanan, Mendikbud, Mendagri, Otonomi Daerah. Tujuan-tujuannya yaitu mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik, dan mental serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu UKM Pramuka. Badan pengurusan pramuka antara lain yaitu Ketua Dewan Rencana, Wakil Ketua Dewan Rencana, Sekretaris 1, Sekretaris 2.
bendara 1, bendara 2. Proker dari UKM Pramuka sendiri yaitu 1. Anjang sana, mengunjungi pramuka luar UIN untuk sharing dan berbagi ilmu. Yang kedua yaitu perkemahan Wirakarya, perkemahan Bakti Win Palembang yang akan disegerakan beberapa bulan habis ini. Yang ketiga yaitu temu alumni. Yang keempat yaitu musyawarah pandega atau biasanya itu dilaksanakan pada rapat akhir tahun. Tugas dari pramuka 1 sampai 3 bulan sekali. Yang pertama yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook atau memo, pembuatan KTA atau SIPA, pembuatan seragam rencana, tabungan wajib. Selanjutnya yaitu di pramuka ada pemangku adat atau pemegang adat atau perilaku yang ada di pramuka UIN Malang. Selanjutnya yaitu ada Dewan Kehormatan Pandega atau pengurus tentang kepandegaan. Selanjutnya yaitu OPS Diklat atau penyelenggaraan kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu UKM KCR PMI. Nah, UKM ini yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Motonya yaitu khairu annas anfa'um lin anas. Khairun nas anfa'um lin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Struktur kepengurusannya yaitu 1. Inti, yang terdapat ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Program kerjanya yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pemangkuan AK, musyawarah anggota tahunan, dies natalis. Nah, di KSRPMI ini memiliki 6 bidang, yaitu sosial keagamaan atau nasional keagamaan, yang terdapat ada TKI dan PHBI. Yang kedua yaitu pendidikan dan ketatanegaraan yang adanya di Kepalang Merahan. Selanjutnya yaitu pendelegasian bidang pertolongan pertama atau psikolog support program bencana alam, latihan praujian PMI dan ujian PMI, latihan bersama gabungan KSR dan universitas lain, forum fasilitator. Nah, tidak hanya mendapatkan tetapi juga membagikan ilmu kepada adik-adik PMR di sekolah Kota Malang. Selanjutnya yaitu diklasar. Nah, setelah diklasar yaitu ujian PMI. Yang keempat yaitu UKM PSM GGB UIN Malang atau Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. UKM ini yang berfokus pada bidang tarik suara, wadah untuk mengembangkan bakat dan bidang dalam seni bernyanyi paduan suara. Strukturnya yaitu 1. Divisi kepelatihan, yaitu mengurus pengembangan bakat. Yang kedua yaitu divisi DK2 untuk pergerakan anggota yang membuat anggota paduan suara menjadi seperti keluarga tetap erat. Yang ketiga yaitu divisi humas yang menjaga kerukunan dan keterlibatan antara paduan suara univ lain. Yang keempat yaitu divisi kewirausahaan untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam berwirausaha. Yang kelima yaitu divisi inventaris, yaitu untuk bertanggung jawab dalam barang-barang dan perangkat-perangkat seperti piano dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu UKM seni religius. UKM ini yaitu lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan. Tujuannya yaitu membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Yang tentunya itu sebagai wadah mahasiswa dalam pengembangan nilai keislaman skill organisasi. Divisinya yaitu divisi selawat atau banjari, divisi gambus yaitu musik yang bernuansa padang pasir dari Arab. Selanjutnya yaitu divisi nasyid akustik atau akapela. Selanjutnya yaitu divisi qasidah modern atau rebana. Selanjutnya yaitu divisi qiraah, divisi kaligrafi, dan divisi MC. Kegiatan-kegiatannya yaitu latihan rutin yang diselenggarakan pada malam Jumat.
Nah, yang keenam yaitu UKM Teater Komedi Kontemporer, yaitu UKM yang bergerak dalam bidang seni, khususnya teater musik, seni rupa, seni tari, sastra, keaktoran. Nah, yang memiliki moto tidak ada seniman yang terlatih tetapi berlatih. Selanjutnya yaitu UKM Mapa selanjutnya yaitu UKM Mapala Turis. Yang ketujuh yaitu UKM Mapala Turisina, yaitu resosil atau rekreasi sosial olahraga. Nah, rekreasinya yaitu sarana penting untuk merelaksasikan kesibukan perkuliahan. Sosialnya turut andil dalam isu kemanusiaan khususnya di saat bencana atau pencarian korban hilang di alam bebas. Yang ketiga, olahraga atau biasanya olahraga ekstrim yang dilakukan di gunung atau di hutan, orat atau olahraga arus deras, susur gua, panjat tebing. Yang keempat yaitu ilmiah atau penelitian dan pengembangan ke suku pedalaman menjadi agenda tahunan atau bisa disebut Tursina Explorer. Yang kedelapan yaitu UKM Junior, unit olahraga, yaitu UKM Winma yang memadai juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang-cabang junior yaitu antara lain sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan junior yaitu latihan rutin, sparring partner, turnamen, organisasi atau kepanitiaan. Yang kesembilan yaitu UKM Kopma Padang Bulan yang memiliki visi menjadikan koperasi mahasiswa Padang Bulan sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berekonologi koperasi. Misinya yaitu satu, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, membangun jiwa koperasi dan enterprise. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya anggota melalui perkaderan, pendidikan, serta pelatihan. Koperasi Padang Bulan menampung aspirasi tentang koperasi. Nah, memiliki kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pelantikan plus rapat kerja, rapat pengurus Kopma Tulang setiap semester sekali, pelatihan LSO, lembaga semi otonom, genetri kekaryawanan, big event, Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diklasar, unit-unit usaha Kopma yaitu counter pulsa, tempat fotokopi, unit usaha catering. Oke, lanjut. Yang ke-10 yaitu UKM Komus yang memiliki spesifikasi pelajar vokal, gitar, bass, drum, keyboard. Nah, dan pelajarnya yaitu event organizer atau menyusun dan membangun sebuah event. Selanjutnya yaitu sound engineering yang bertugas mengatur sound player atau player band yang akan tampil agar bisa balance. Selanjutnya yaitu MC multimedia, home recording. Home recording yaitu membuat karya atau lagu dengan SDM yang memiliki event terdekat. Nah, event terdekat yaitu pada tanggal 1 September live session TBT dan open recruitment. Pada tanggal 2 Oktober yaitu show of open webinar sound engineering. Pada tanggal 3 November launching album kompilasi serta Komus Calling. Selanjutnya yaitu UKM Taekwondo yang memiliki moto 1. Aku tidak menganggap diriku nomor 1, tetapi aku tidak mau menjadi nomor 2. Yang kedua, ilmuku bukan untuk berkelahi, tetapi untuk membela diri. Yang ketiga, ilmuku untuk menolong sesama. Yang keempat, ilmuku untuk berprestasi, bukan untuk menyombongkan diri. Kegiatan-kegiatannya yaitu yang pertama, latihan 5 hari sekali pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Yang kedua, tri-in atau agenda rutin kejuaraan lingkup internal. Yang ketiga, gas suku, latihan alam seperti di pantai atau di gunung. Yang keempat, diklat pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu syarat sebagai penerimaan anggota baru. Selanjutnya yaitu UKM Jepret Club Fotografi yang memiliki moto
Aku ada untuk mengabadikanmu bersamamu kuliah dunia nyata. Nah, struktur organisasinya yaitu ketua umum, sekretaris, bendahara, kadif pendidikan, kadif inventaris, diklabek foto, diklabek video, jurnalistik, black and white, humas, pemeran, usaha, peralatan, serta rumpus. Nah, kegiatan-kegiatannya yaitu open recruitment, diklat, pameran, milad, CC, hunting besar, Mustang. Nah, selanjutnya yaitu ada UKM Simfoni FM atau radio komunitas yang memiliki kegiatan-kegiatan yaitu ruat atau rapat umum anggota tahunan, direct, dan memiliki dan nama ketua umumnya yaitu director, serta ada pembina coach on air dan off air. Terus seterusnya yaitu sekretaris serta manajer, financial atau bendahara. Nah, on air sendiri yaitu menaungi segala keperluan saat siaran on air. Off air menaungi segala keperluan saat kegiatan off air. General off air serta IT. Program keunggulannya yaitu off air Symphony ID Awards Station. Nah, program unggulannya on air yaitu daily program, weekly program. Selanjutnya yaitu UKM LPK 2M, yaitu UKM yang fokus pada 3 hal, yaitu kajian, penelitian, keorganisasian. Kajian keorganisasian merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dan lahirnya pada tahun 1 Juli 1999 yang belakangi yaitu sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa UIN Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Visinya yaitu menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengkomodir kegiatan pengembangan tradisi keintelektual. Misinya yaitu 1. Membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesi. 2. Mengembangkan tradisi intelektualis melalui kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. Selanjutnya yaitu dan terakhir adalah UKM UAPM Inovasi, yaitu unit aktivitas pers mahasiswa yang merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya yaitu memihak kesadaran nurani. Misinya memaksimalisasi potensivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM Inovasi itu sendiri. Produk-produknya yaitu website, yaitu karya penulisan, opini, esai, cerpen, news, dan lain sebagainya. Yang kedua, Kipos, yaitu koran tempel yang fokus isunya dalam kampus. Yang ketiga, majalah jurnalistik atau proker keunggulan majalah tahunan. Anggotanya itu harus magang, tetap, sah, kehormatan, lalu demisioner. Badan pengurus hariannya yaitu ketua, sekretaris, bendahara, divisi redaksi, divisi PSDM. Agenda-agendanya yaitu diklat jurnalistik tingkat dasar. Yang kedua, upgrading skill of journalist camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahunan, serta diskusi rutin mingguan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi yang ke-6, yaitu peta sebaran kasus COVID-19. Jumlah kasus di dunia totalnya yaitu 216 juta. Meninggal dunia 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia yaitu terkonfirmasi 4.066.444. Kasus aktifnya yaitu 227.182. Meninggal dunia 131.372. Sembuh 3.707.850. Nah, dampak dari pandemi yaitu
tentang sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli, yaitu PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis secara 0,08%. Hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Economic Center of Reform on Economics atau KOR memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,37%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020 yaitu sebagai 7,07%. Yang kedua yaitu sektor pendidikan. Sektor pendidikan yaitu putus sekolah. Anak harus bekerja, risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluargaan di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses belajar dan tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdedikasi. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Risiko eksternal yaitu peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain sebagainya. Penurunan capaian pelajar. Kesengajaan capaian pelajar dari perbedaan akses dan kualitas PJJ menyebabkan kesengajaan terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Itu terus ada learning loss. Studi menemukan pelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ. Kebijakan-kebijakan dari sektor pendidikan yaitu 1. Bantuan kuota data internet. 2. Bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Nah, dari solusi pandemi yaitu kolaborasi Helix atau komunitas atau ormas, pembisnis, pemerintah atau akademis atau universitas, partai politik, dan media sosial. Model kolaborasi ini tidak hanya model di masa pandemi saja, tetapi menjadi model kolab masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang saya berbelit karena tugasnya ini sangat banyak, dan mohon maaf jika saya banyak bacanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.